Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau secara fundamental ya kenaikan tingkat suku bunga ini memang paling cepat dampaknya kita baru bisa lihat di kuartal pertama nih di tahun depan ya. Tapi tentu kan kalau bicara mengenai harga saham kan banyak yang forward looking ya. Makanya kalau kita lihat sudah banyak juga nih yang kemudian langsung mengoleksi sahamnya yang membuat harganya juga banyak yang mengalami kenaikan gitu. Dan mungkin yang perlu dilakukan bagi para teman-teman Kaltim yang mengoleksi saham perbankan adalah memantau pergerakan dari tadi ya NPL-nya yang sempat kita bahas ya. Nah, NPL-nya itu sebenarnya baru bisa dilihat efektif itu di kuartal pertama tahun depan. Tapi nggak ada salahnya juga kita pantau perkembangan NPL nih dari mulai sekarang. Nah, secara valuasi sendiri memang kenaikan suku bunga ini juga sedikit banyak dan performa perbankan yang cukup bagus ya. Itu membuat kita juga banyak melakukan revaluasi nih terhadap harga-harga wajar dari emiten-emiten perbankan yang kita cover. Jadi mayoritas sih kita naikkan ya target harga wajarnya di tahun depan dengan asumsi yaitu tadi ya kita perkirakan pertumbuhan NIM net interest margin pendapatan bunga mengalami peningkatan juga di tahun depan sih secara keseluruhan. Jadi gitu Mas Aldi. Baik, baik ya. Tapi naik ya valuasinya ya untuk tahun depan. Jadi Hmm. artinya masih ada potensi nih di sektor perbankan. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Mas Wafi. Tadi ada pertanyaan dari kolom chat ya. Kira-kira saham apa nih yang bisa diperhatikan Hmm. mengingat kondisi situasi IHSG saat ini? Silakan Mas Wafi. Ya, kalau untuk perbankan sendiri, kita paling suka di BRI dan BNI. Kita suka BRI memang karena kualitas asetnya bisa dibilang salah satu yang paling baik ya, yang paling bagus dibandingkan bank tempat lainnya. Dan kita suka BNI memang karena valuasinya yang paling murah dibandingkan bank lainnya. Nah, selain BRI dan BNI, untuk yang bank yang lebih kecil, kita juga cukup suka seperti BJBR, kemudian kita juga cukup suka dengan BTN. Untuk BJBR, kalau kita lihat ini ada rencana holdingisasi bank daerah ya kelihatannya ya, dan itu agak sedikit banyak juga akan menaikkan kelas BJBR tuh ya. Ya itu kemudian untuk bank yang bank digital ya ini kan mau ngomong kita harus bahas juga di bank digital cukup populer ya kita juga masih cukup suka nih dengan bank digital dan topik kita di bank digital itu di BBYB gitu ya. Karena memang kalau kita lihat kenapa kita suka BBYB dibandingkan bank digital yang lain karena pertama dari sisi pertumbuhan kreditnya memang bisa dibilang gak kalah nih dengan bank digital lainnya yang cukup tinggi dengan angka NIM-nya juga cukup bagus, tapi dengan kualitas asetnya yang lebih baik gitu. Jadi kita lihat nih NPL-nya so far masih terjaga di BBIB dibandingkan bank digital lainnya. Ada PR nggak untuk BBIB? Ada. PR-nya apa? Right issue. Jadi kita sama-sama tahu nih kan untuk bank digital lagi kejar target nih ya untuk right issue pemenuhan modal 3 triliun ya yang diwajibkan oleh Bank Indonesia di tahun ini ya. Nah, ini kita lihat right issue ini sedikit banyak akan menghambat untuk sementara ini ya pergerakan dari harga saham BBYB karena kenapa bisa menghambat? Karena ya biasalah ada dinamika soal pemegang ini teknis pemegang saham ya. Jadi kan kita tahu ada yang investor strategis yang mau masuk, ada juga yang mungkin ada investor individu juga yang ingin mengoleksi gitu ya. Nah, ini yang menjadi kendala harga sahamnya saat ini. Nah, setelah right issue ini selesai, ini kelihatannya harganya akan menyesuaikan dengan performa fundamentalnya yang sebenarnya kalau kita lihat mungkin masih ada upside dua kali ya dari harga saat ini ya. Hampir harga wajar kita ya hampir 200% sebenarnya harga wajar kita dari harga sekarang. Jadi mungkin dari sisi upside sebenarnya yang paling menarik itu adalah BBYB. Tapi kalau bicara mengenai yang low risknya gitu ya, yang aman itu kita tetap prefer di BBRI dan BBNI.
Baik, baik. Jadi seperti itu ya untuk perbankan ya. Ini BBRI dan BBNI nih yang dari Bank Buku 4 nih jadi pilihan ya. Sedangkan ya betul ya BBRI dan BBNI. Sedangkan untuk bank daerah BJBR dan BJTM ya. Ini sedikit menarik nih Mas. Tadi sempat disinggung juga ya kalau ada holding untuk bank daerah. Mungkin bisa dielaborasi sedikit nih Mas. Belum sempat tersampaikan soalnya nih. Silakan Mas Sofi. Hmm. Ya, memang itu istilah saya sih, Odi. Kalau nggak salah sih kalimat yang betulnya adalah grup bank daerah ya. Jadi dijadikan satu grup sebenarnya, tapi ya dengan adanya grup ini, dengan adanya kerjasama antar bank daerah ini ya, sebenarnya ada beberapa manfaat sebenarnya yang bisa didapatkan oleh BJBR. Yang pertama kan BJBR ini sepertinya diplot untuk menjadi headnya ya dari grup ini gitu ya. Karena kan BJBR sudah listing, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan adanya grup ini ya, itu praktis sebenarnya bank-bank daerah tuh nggak perlu lagi mencari tambahan modal supaya bisa naik kelas, kelas buku gitu ya. Jadi ini bukunya itu digabungin semua, itu langsung dipukul rata ke semua bank daerah gitu. Jadi semua bank daerah itu bisa naik ke kelas yang lebih tinggi gitu ya. Mungkin ke bank buku 3 gitu ya. Mungkin kalau bank buku 4 masih agak jauh ya, tapi paling nggak bisa naik semua ke bank buku 3. Kemudian yang ketiga, dengan adanya sinergi antar bank daerah ini, otomatis kan ini akan bisa dibilang memperluas ya cakupan, baik itu nanti dari penyaluran kreditnya gitu ya, terutama penyaluran kredit ya, karena itu kalau penyaluran kredit kan dampaknya langsung kepada pendapatan bunga ya, net interest margin. Kemudian profil nasabahnya juga kan pasti lebih luas lagi gitu ya. Sementara dari sisi cost-nya, nah, ini tentu akan lebih manageable nih, karena dengan adanya sinergi ini kan ini bisa diterapkan satu sistem yang sinergi ya antar bank daerah ya, sehingga nanti dari sisi biaya antar bank ini menjadi bisa lebih efisien lagi. Jadi banyak sebenarnya manfaat yang bisa didapatkan oleh BCBR. Itu sih Mas Ali. Baik, ya, jadi bank itu semakin besar semakin kuat ya. Ini mengingat kejadian krisis moneter tahun 98 ya, itu salah satu antisipasinya bank itu harus semakin besar. Ya. Makanya disyaratkan 1 triliun ya untuk modal kerja dari perbankan ya, dari aturan dari OJK. Baik, terima kasih Mas Wafi atas informasinya ya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya, silakan masukkan pertanyaannya ya di kolom chat atau di kolom Q&A. Ini ada satu pertanyaan nih Mas dari kolom Q&A ya yang cukup relevan ya menurut saya. Pertanyaan dari Danyanto 49. Apakah naiknya suku bunga menyebabkan pelemahan di sektor konstruksi dan properti? Silakan pandangannya Oke, Mas. pertanyaan yang bagus nih dari Pak Danianto 49 ya. Jadi untuk sektor properti pasti Pak ini akan menjadi tekanan juga ya buat sektor properti. Karena kan otomatis dengan naiknya tingkat suku bunga ini sedikit banyak juga menaikkan tingkat kredit KPR juga ya, mortgage ya, walaupun katanya bilang ada arahan jangan buru-buru bank untuk naikin bunganya gitu, tapi kan jangan buru-buru tuh bukan berarti nggak naik gitu ya, sebenarnya itu kita bisa ambil kesimpulan kayak gitu, jadi pasti naik gitu ya. Jadi itu kalau naik ya otomatis nanti akan berdampak negatif buat sektor properti, itu yang pertama. Terutama kan apalagi kalau kita lihat di tahun ini juga kan di September kemarin itu insentif pajak untuk sektor properti juga kan sudah berakhir dan tidak diperpanjang. Itu menjadi katalis negatif kedua nih buat sektor properti. Sementara untuk sektor konstruksi, kenaikan tingkat suku bunga ini memang akan berdampak negatif nih Pak, terutama untuk emiten-emiten yang masih memiliki porsi bunga dengan floating rate yang cukup besar. Nah, makanya yang dilakukan oleh banyak emiten konstruksi atau emiten karya ya di tahun ini adalah, selain mungkin ada satu yang minta restrukturisasi gitu ya,
satu lagi mungkin minta PMN gitu ya. Beberapa nih kalau kita lihat banyak yang merubah negosiasi nih dengan bank ya, merubah hutangnya yang tadinya floating rate diubah ke fixed rate. Nah, ini salah satu langkah mitigasi sebenarnya dari sektor konstruksi supaya beban bunganya itu tidak ikut mengalami kenaikan. Jadi kenanya itu nanti kenaikan suku bunga ini dari kenaikan beban bunga atau interest cost-nya gitu ya, interest. Karena kalau kita tahu kan di sektor konstruksi itu hutangnya juga cukup besar ya, porsi hutangnya terutama untuk hutang perbankannya. Jadi itu yang dicoba dilakukan. Tapi kalau dari sisi sentimen sendiri, sebenarnya sentimennya tidak senegatif sektor properti sebenarnya di sektor konstruksi ini. Karena kalau kita lihat dari sisi proyek kan masih jalan juga ya, apalagi kan kenaikan BI rate juga tidak menghentikan proyek IKN kan. IKN tetap jalan nih. Nah ini kalau IKN tetap jalan, nah itu bisa jadi proyek baru tuh pendapatan tambahan pendapatan buat emiten karya gitu ya. Apalagi belum lagi di akhir tahun biasanya kan ada seasonality itu APBN, proyek-proyek APBN itu akan dipercepat diakselerasi. Jadi ini positif juga sih. Dan kalau bicara mengenai tahun depan, ini kelihatannya menjelang akhir masa jabatan Pak Jokowi ya, ini proyek-proyek infrastruktur lainnya ini kelihatan akan dikebut juga. Jadi sebenarnya outlook-nya kalau kita bicara 2023-2024 ini sebenarnya cukup positif nih secara keseluruhan untuk emiten konstruksi. Tapi tentu masih banyak permasalahan kan PR yang mesti diselesaikan di emiten-emiten konstruksi ini ya. Salah satunya tadi ya soal restructuring, soal posisi cash flow-nya, ya soal PMN-nya gitu ya. Itu yang mungkin yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum bisa benar-benar mendapatkan manfaat positif dari proyek-proyek di 2023-2024. Nah, oke, jadi seperti itu ya, kenaikan suku bunga justru kontra ya terhadap sektor properti dan sektor konstruksi. Tapi nggak perlu khawatir, ada sentimen-sentimen nih yang bisa mendorong untuk dua sektor ini, terutama konstruksi. Baik, terima kasih Mas Wafi atas tanggapannya ya. Ini tak terasa kita sudah di penghujung acara ya. Mungkin sebagai closing statement, apa nih pesan-pesan Mas Wafi nih untuk investor saat ini? Silakan Mas Wafi. Memang kalau kita lihat dinamika pasar nih kelihatannya masih akan cukup tinggi ya dalam beberapa waktu ke depan. Namun saran saya memang dinamika pasar ini kita nggak perlu melihat sebagai satu hal yang discouraging ya, yang artinya membuat kita menjadi nanti dulu aja deh masuk marketnya gitu ya. Karena kalau misalkan ya, itu biasanya menjadi itu ya jadi isu ya semua investor ya, kapan ya masuk market yang pas ya, timingnya pas kapan ya, kalau nunggu koreksinya udah bottom belum nih gitu ya, takutnya masih dihajar lagi gitu. Kalau udah naik kayaknya naiknya masih belum firm nih, ntar masih bisa dihajar lagi gitu ya. Nah kalau kayak gitu nggak masuk ya ada nanti kita ketinggalan momentum kayak tahun 2020 kemarin tuh pas IHSG terjun bebas ya, pas bulan mungkin pertengahan tahun ya, kemudian recovery-nya juga kan cukup kenceng ya. Nah itu banyak tuh yang mungkin profitnya bisa 2 sampai dengan 3 kali lipat tuh ya saat di tahun itu doang gitu. Jadi memang saran saya kalau dari sisi timing, kapanpun timingnya itu adalah timing yang pas buat masuk ke market. Tentu yang perlu diperhatikan adalah kalau udah masuk ke market, kita harus update dengan informasi-informasi terkait pergerakan pasar, karena memang pasar saat ini cukup dinamis. Jadi kita harus pasang mata telinga untuk memantau berita-berita apa saja yang bisa berdampak terhadap pergerakan market. Itu aja sih, karena intinya adalah informasi. Jadi ya mulai banyak baca-baca lah atau follow-follow lah IG-IG IDX gitu ya, Bloomberg gitu. Nah, RHB gitu ya. Nah, gitu Mas Aldi. Baik, ya, jadi jangan sampai ketinggalan momentum ya, karena waktu yang terbaik untuk berinvestasi adalah sekarang.